apa yang dimaksud dengan lembaga mitra dan media menurut Anugerah Kebudayaan Indonesia. Anugerah Kebudayaan itu tidak sekedar sertifikat yang diberikan, harus ada verifikasi kalau itu ada usulan dari daerah. Jadi yang selama ini tidak pernah tersentuh adalah Anugerah Kebudayaan dalam bentuk-bentuk yang seni tradisi. Apakah YouTube channel yang bertema budaya dapat dianggap sebagai lembaga mitra atau media? Sahabat budaya, kembali lagi bersama saya Rahel Solisa di podcast Anugerah Kebudayaan Indonesia tahun 2021. Saat ini tentunya Rahel masih bersama seorang pengamat musik, jurnalis, dan juga seorang penerima penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia tahun 2013, yaitu Mas Benz Leo. Saat ini kita akan membahas mengenai lembaga mitra dan media. Nah, menurut Mas Benz, ini apa yang dimaksud dengan lembaga mitra dan media menurut Anugerah Kebudayaan Indonesia? Ya, ini sebetulnya ada kategori baru atau kategori lama yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga lahir lembaga mitra dan media. Media ini adalah kalau media itu lebih ke kan media massa itu ada audio visual, televisi misalnya, ada juga sesuatu yang cukup menarik, media online maupun media cetak juga ada rubrikasi yang berkaitan dengan seni budaya. Kalau mereka ini bisa ada rubrik yang konsisten setiap minggu misalnya, katakanlah kita sebut aja Kompas misalnya, Kompas itu ada rubrik budaya. Kalau tiap minggu itu dibuka, kemudian melahirkan menulis tentang seni budaya di daerah-daerah dan itu konsisten, maka ini juga layak diapresiasi, diberikan anugerah kebudayaan juga untuk kategori media. Kemudian yang mitra ini lebih ke mitra dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi sekarang ini, yang di mana mitranya adalah bisa kementerian juga. Misalnya Kementerian Parekraf, di sana ada industri kreatif, ekonomi kreatif itu. Kalau memiliki satu karya-karya yang layak untuk dinilai sebagai bagian dari kaitannya dengan kebudayaan, maka dan itu dibentuk ada konsistensinya, pada saat itu sebetulnya layak sekali diberikan penghargaan. Juga BUMN dan lain-lain yang mereka juga bisa melahirkan itu, maupun Pemda. Kalau Pemda itu bisa membuat itu, seperti yang saya cerita tadi, misalnya kayak Pemda di Banyuwangi, itu juga kalau karya-karya budaya itu bisa diaplikasikan dalam bentuk kegiatan mingguan misalnya, maka itu layak untuk dinilai dalam anugerah kebudayaan pada tahun ini. Jadi sebenarnya lembaga mitra ini dari kementerian pun sendiri bisa ikut, ya, ya bisa dari kementerian BUMN, kemudian kementerian, kemudian daerah-daerah, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan lembaga-lembaga di daerah-daerah. Oke, nah kategori lembaga mitra dan media merupakan ini kategori baru dalam Anugerah Kebudayaan Indonesia. Nah, seperti apa ini kriteria yang harus dipenuhi oleh calon pendaftar untuk mengikuti kedua kategori tersebut? Sama seperti yang lain-lain, sebetulnya harus ada unsur pimpinan yang menyerahkan dokumen-dokumen itu, kemudian diwakili oleh unsur pimpinan dalam bentuk misalnya KTP, karena itu mewakili daerah, itu kan ada unsur-unsur itu. Karena di Anugerah Kebudayaan itu tidak sekedar sertifikat yang diberikan, dan itu sertifikat ini adalah skopnya nasional. Kalau di sini ada menteri, tapi juga ada Gatot Satya Lancana itu dari presiden misalnya. Maka di mitra ini bisa dilakukan beberapa hal yang itu diwakili. Jadi ada menyerahkan scan KTP-nya, terus scan kartu buku
buku tabungan gitu ya. Karena kan ada hadiah uang di sini, Iya. uang pembinaan katakanlah seperti itu. Nah, dengan demikian persyaratan ini juga ada. Satu lagi yang tidak kalah penting adalah dokumentasi itu bisa dalam bentuk audiovisual, karena audiovisual ini akan menunjukkan tentang bagaimana pergerakan di daerah itu yang mereka lakukan agar ini bisa dinilai oleh dewan juri. Oke. Nah, itu kan tadi ngomong-ngomong tentang kriteria. Nah, kalau misalnya untuk penilaiannya seperti apa nih untuk kedua kategori ini, lembaga mitra dan media? Sama dengan kategori yang lain, harus ada verifikasi kalau itu ada usulan dari daerah agar ini diberikan apresiasi dalam bentuk anugerah kebudayaan, maka verifikasi itu datang ke daerah itu yang mengusulkan itu. Tapi kalau itu media massa kan bisa dalam bentuk audiovisual kalau itu televisi. Terus kalau itu dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya cetak, maka media cetak itu bisa dikirim ke Kemendikbud dan Ristek ini. Dengan demikian maka Dewan Juri akan menilai itu lewat kegiatan itu. Pengirimannya melalui websitenya Kementerian Dikbud dan Ristek ya itu. Nah, untuk perbedaannya ini, apakah ada perbedaan antara lembaga mitra dan media dari pusat sama daerah? Pasti ada. Kalau daerah kan sifatnya lokal. Iya. Karena itulah pada saat ini daerah, tentu saja yang paling penting adalah verifikasi dari pusat. Dalam hal ini yang melakukan verifikasi biasanya satu atau beberapa dewan juri ke daerah, kemudian didampingi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek, dan dari sana kita melakukan pencatatan, kemudian wawancara dan lain-lain. Pada akhirnya itu kita bawa ke Jakarta. Tapi kalau itu media massa, tentu saja itu bisa dikirim dalam bentuk print outnya dan lain-lain, karena pada akhirnya itu yang akan dinilai dari konsistensi, yaitu kan harus ada konsistensi, artinya itu rubrik yang benar-benar dijaga tiap terbit harus ada, misalnya mingguan gitu ya. Dan itu saya pikir tidak sekedar lembaga yang terkait dengan itu, tapi juga kalau menurut saya suatu saat nanti perorangan dibolehkan untuk itu. Misalnya ada mereka yang katakanlah memiliki satu karya-karya yang melalui media sosial, misalnya seorang YouTuber. Yeah. Kenapa enggak kita menilai tentang kemampuan mereka untuk melakukan inovasi? Karena terus terang kalau kita melihat karya-karya mereka itu yang memiliki dinamika yang luar biasa sekali. Seringkali YouTuber itu memiliki keunikan yang luar biasa. Saya ini mohon maaf nih, ini cerita sedikit aja. Gak apa-apa. Okay. Saya penggemar Angie. Oh iya. Dari dulu saya melihat ini unik banget ini Angie ini. Mudah-mudahan Angie lekas sehat ya. Jadi begini, suatu saat saya lihat YouTube-nya itu ada kerumunan massa di daerah sebelum pandemi virus nih, di daerah Senayan itu kan ada goes, ada olahraga segala macam. Suatu saat Angie datang, orang tidak pernah menduga karena dia bisa memakai topi, bisa yang nggak disangka-sangka dia hadir di situ. Kemudian dia nyanyi di sana dan dia buka topinya itu ternyata kepalanya botak gitu ya. Nah, cerita seperti ini menjadi menarik sekali karena dia ternyata melakukan sesuatu yang orang lain nggak pernah lakukan gitu. Dan seringkali dia juga hadir di tengah-tengah para pengamen yang ada di Senayan itu. Anak-anak ini pengamen ini sedang nyanyi, itu tiba-tiba Angie datang di sana, akhirnya terjadi kerumunan massa dan pengamen itu memperoleh ekonomi yang lebih tinggi dibanding sewaktu dia ngamen sendirian. Dan cerita seperti ini kalau menurut saya waktu itu Angie ini adalah role model dari para YouTuber yang lain karena kreativitasnya di luar bayangan orang banyak, dan itulah yang saya lihat. Mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan cepat selesai masalahnya
Dan buat yang lain-lain jangan pernah mencoba karena itu nggak bagus. Kebablasan nanti. Pesan dari Mas Benz. Oke. Oke, kita lanjut nih. Berarti apa sih peran lembaga media dalam mendukung pelestarian budaya nasional? Kalau itu media massa pasti ada liputan. Jadi kalau misalnya media televisi, banyak sekali yang melakukan liputan bagus itu justru pada televisi berita. Yeah. Misalnya kayak kita sebut aja Metro TV, TVRI, terus kemudian ada TV One, atau mungkin sebagian juga ada TV-TV yang mainstream memainkan apa musik, katakanlah musik dangdut dan lain-lain. Itu seringkali juga ada liputan-liputan yang secara konsisten dia menampilkan seni-seni di daerah-daerah itu juga bisa dinilai juga, karena mereka kalau itu kita menikmati itu, saya pikir kementerian maupun dewan juri tidak perlu untuk menunggu mereka mengirimkan file itu, tapi bisa langsung dinilai gitu. Tinggal dari kementerian proaktif untuk meminta agar tolong itu dikirim aja file itu, karena kami akan menilai tentang rubrik ini di televisi Anda. Kalau di media cetak maupun media online kan mereka melakukan liputan itu secara berkala, secara konsisten setiap minggu, misalnya di rubrik di Kompas, rubrik budaya itu saya kira itu juga layak sekali, karena berarti media ini memberi ruang agar seni budaya di daerah itu bisa mendapatkan liputan secara nasional. Bisa tetap melestarikan juga. Betul, ya, akhirnya bisa orang-orang juga pada tahu nih. Nah, ini ada pertanyaan juga nih. Tadi kita ngomong-ngomong tentang YouTube nih. Ya. Apakah YouTube channel yang bertema budaya dapat dianggap sebagai lembaga mitra atau media? Saya ingin mengatakan bahwa anugerah kebudayaan ini selalu berkembang tiap tahun, dan saya yakin pihak yang terkait dengan anugerah ini selalu memberikan apresiasi terhadap karya-karya baru. Seperti yang saya bilang tadi tentang NG, tentang YouTuber seperti ini, saya kira suatu saat nanti harus mendapatkan tempat, karena mereka justru menjadikan hiburan bagi siapapun juga tatkala mereka melakukan inovasi melalui YouTube-nya itu sendiri, dan itu jangan lupa itu ditonton secara nasional. Mbak Rachel pernah nonton konser 7 ruang belum? Belum. Nah, konser 7 ruang ini adalah satu pertunjukan yang dilakukan oleh DSS Production. Ini satu produksi musik yang kenapa 7 ruang? Karena pada saat pandemi virus bulan Maret 2020, Mas Doni Hardono, pemimpin dari DSS itu punya ide agar tidak terjadi interaksi antara pemain itu, maka rumah dan studio itu disekat-sekat menjadi 7 ruang. Ada ruang vokal, ada ruang drum atau perkusi, ada ruang gitar, ruang bass, segala macam, sampai 7. Dan konser 7 ruang ini sekarang sudah lebih dari 150 episode. Hampir semua band yang paling terkenal sudah bermain di situ, dan itu berdonasi. Akhirnya misalnya dia meminta donasi itu untuk disumbangkan tidak sekedar pada pemain yang perform di situ, tapi juga pada mereka yang terkendala secara ekonomi karena ada pandemi virus. Misalnya petugas stage atau panggung, sound engineer yang mereka selama pandemi virus dia tidak punya pekerjaan, itu diberikan sumbangan oleh konser 7 ruang ini. Nah, ini menjadi menarik sekali karena ini adalah satu kreativitas yang terjadi hanya pada pandemi virus. Seperti yang di awal tadi kita pernah cerita di beberapa saat yang lalu, bahwa apa yang dilakukan oleh Mas Edwin Gutawa dengan orkestra besar secara online, mereka bermain di rumah masing-masing, disatukan, akhirnya itu jadi musik yang indah. Itu juga sesuatu yang baru yang harusnya juga diapresiasi sebagai kegiatan yang luar biasa di tengah pandemi virus. Jadi banyak sekali yang kita bisa lakukan untuk melihat kemungkinan itu. Jangan lupa bahwa konser-konser online atau melalui Zoom atau streaming seperti ini ditonton seluruh dunia.
Iya. Konser 7 ruang itu penggemarnya ada dari Amerika, dari Eropa, dari beberapa negara. Ada penggemar setia itu yang datang dari Selandia Baru. Setiap seminggu 3 kali konser 7 ruang ada, dia selalu Suka ada. nonton. Namanya Mas Vigil. Jadi Halo. Vigil ini kebetulan apa namanya, seorang music lover, tapi dia juga juga bisa main musik. Dia songwriter juga atau pencipta lagu. Itu setiap konser 7 ruang dia selalu hadir di situ, dan Mas Doni Ardono memberi ruang bagi para seniman musik untuk tampil di sana. Kadang-kadang kalau main di situ bisa ada unsur koreografinya juga, karena begitu itu bicara masalah ruang untuk vokalis pada saat itu, space-nya lebih besar dibanding ruang untuk gitar dan lain-lain. Dan itulah yang terjadi, inovasi terjadi justru pada saat pandemi virus. Melalui digital YouTube tadi Betul, juga ya. ya. Oke, nah berarti terakhir nih, apa harapan Mas Benz untuk calon penerima anugerah yang mendaftar kategori lembaga mitra dan media? Harapannya adalah kalau tahun ini diusulkan belum mendapatkan kesempatan, maka jangan pernah berhenti berkarya, bahkan berpikir untuk berhenti pun jangan gitu. Karena Anda tidak akan jadi apa-apa, karena tantangan banyak sekali, persaingan luar biasa sekarang ini. Mereka yang kreatif itulah yang akan diapresiasi oleh lembaga-lembaga awarding macam ini, termasuk Anugerah Musik Indonesia. Jadi saya juga ingin mengatakan bahwa anugerah-anugerah ini adalah semacam apa ya namanya, keinginan agar orang itu bisa terus berkarya, karena mereka apa namanya, bisa negara hadir, bisa institusi itu hadir. Jadi kan kita punya anugerah kebudayaan, ada anugerah dari Perpustakaan Nasional, anugerah Musik Indonesia itu lembaga yang tersendiri, ada anugerah Panasonic yang itu areanya itu beda-beda, ada yang televisi, ada yang sinetron, ada yang seperti itu. Dan anugerah kebudayaan ini paling besar karena ini yang sudah lama berdiri. Mudah-mudahan dengan adanya anugerah kebudayaan itu, kita berharap semua orang tidak pernah untuk berpikir berhenti berkarya, itu aja. Iya. Dan jaga kesehatan, prokes. Sekarang tidak sekedar 3M tapi 5M. 5M. Oke. Oke. Berarti pesannya, ajakan untuk seluruh peserta yang mau Ya. ikutan untuk Anugerah Kebudayaan Indonesia, boleh Ya, disampaikan? karena persyaratan adalah buka websitenya Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan apa namanya, Ristek. Maka buka dulu website itu, nanti daftarkan di sana karya-karya Anda, ikuti beberapa petunjuk, Anda masuk ke kategori yang mana. Sebetulnya kalau itu nyasar ke kategori yang lain, jangan takut, karena biasanya Dewan Juri itu akan memberikan pada tempat yang sesuai gitu. Jadi misalnya ini kok masuknya komunitas, ini harusnya dikasih ke mana gitu ya. Ini masuknya ke maestro, kasih mana. Bahkan kalau itu bentuknya satya lancana dari presiden, nanti bisa juga kami mengusulkan ini sebaiknya untuk dinilai dari anugerah dari presiden, karena itu semuanya ada di anugerah kebudayaan. Dan sekali lagi, mudah-mudahan ini akan menjadikan kita tetap bergerak, tetap sehat, tetap kreatif, dan satu lagi adalah hak ekonomi ada pada Anda. Suatu saat karya-karya itu akan diapresiasi dalam bentuk royalti. Jadi karya itu akan melahirkan royalti bagi Anda, misalnya kalau karya ini dalam bentuk kebudayaan, karena suatu saat ada rekan-rekan dari komunitas karawitan Indonesia yang sedang berjuang untuk mendirikan lembaga manajemen kolektif karawitan. Jadi musik-musik daerah nanti harus dihargai seperti halnya musik pop dan lain-lain, yang mereka berhak atas royalti pada saat lagu dibawakan orang lain. Jadi yang selama ini tidak pernah tersentuh adalah anugerah kebudayaan dalam bentuk-bentuk yang seni tradisi. Itu seringkali nggak dapat royalti, dimainkan di mana-mana, dimainkan seluruh dunia, tapi pencipta lagunya hanya bengong aja. Musik saya dia mainkan di Amerika, di universitas yang terkenal di sana, tapi kita tidak pernah mendapatkan menerima itu. Nanti kalau ada LMK Karawitan, maka hal macam ini bisa terjadi. Dan terima kasih untuk Kementerian Kebudayaan dan Ristek
karena kementerian ini yang memberikan ruang bagi mereka berkreasi terus. Oke, nah tentunya untuk Anda semua jangan berhenti berkarya, Ya. jangan sekalipun berpikir untuk berhenti, jangan ya Ya, Mas Ben. mimpi pun jangan Berhenti pokoknya. Jangan berhenti untuk Oke, berkarya. kalau gitu kami ucapkan terima kasih Mas Ben. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Salam sehat. Salam sehat. Ya. Oke. Sekian perbincangan kita bersama Mas Ben Sleo. Tentunya untuk Anda semua yang mau tahu info lebih lanjut lagi mengenai Anugerah Kebudayaan Indonesia, bisa langsung mengunjungi website kami atau media sosial kami yaitu YouTube dan Instagram. Sampai bertemu di sesi selanjutnya. Saya Rahel Solisa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kiprah saya dalam konteks bergelut di dunia industri musik tuh ada yang merhatiin, yaitu pemerintah. Inspirasi tuh selalu harus ada hubungan dengan kreativitas. Satu kreativitas tuh harusnya nggak boleh berhenti di satu awal aja. Dapat idenya biasanya gimana atau lagi ngapain? Inspirasi itu datangnya jadi harusnya dari perasaan, dari hati. Orang ketika pandemi kira-kira setahun bulan April ya masalahnya, tahun lalu itu bingung mau ngapain. Saya merasa dalam tanda kutip sedikit ada prihatin, tapi yakin bahwa anak muda ini akan memberikan satu SDM yang kuat.